Baik, Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak ya. Jadi hari ini kita lanjut dengan materi tentang sejarah perkembangan bahasa Bali. Jadi seperti yang kita sepakati minggu lalu, kita bicara dulu di awal tentang bagaimana sejarah perkembangan bahasa Bali dari terdahulu hingga saat ini. Seperti yang kita ketahui bersama, bahasa Bali itu adalah salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia yang kemudian dipelihara dengan baik oleh masyarakat Bali, masyarakat penuturnya sendiri. Nah, selain itu, bahasa Bali juga merupakan bahasa pertama atau sering disebut dengan bahasa ibu bagi bagian besar masyarakat Bali. Bahasa Bali juga dipakai secara luas sebagai alat komunikasi dalam berbagai aktivitas di dalam rumah tangga dan di luar rumah tangga. Oleh karena itu, bahasa Bali merupakan satu pendukung kebudayaan Bali yang tetap dan berkembang keberadaannya di Bali. Nah, kalau kita lihat penutur dari bahasa Bali, itu didukung oleh sebagian besar masyarakat Bali dan memiliki pula tradisi tulis, sehingga bahasa Bali termasuk bahasa daerah besar dan hidup dengan eksis di antara beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita lihat sejarah perkembangan bahasa Bali, itu bisa kita bagi berdasarkan temporalnya, berdasarkan regionalnya, dan berdasarkan penyebaran sosialnya. Nah, kalau dari secara temporal, jadi bahasa Bali itu bisa diklasifikasikan dia menjadi dua. Jadi yang pertama itu adalah bahasa Bali kuno, bahasa Bali Mule atau bahasa Bali Age. Yang kedua itu ada bahasa Bali Kepare, bahasa Bali Baru, dan bahasa Bali Modern. Jadi bahasa Bali kuno, Bali Mule, dan Bali Age itu adalah bahasa yang dipakai oleh masyarakat yang bisa dikatakan termasuk dia ke dalam desa-desa kuno yang ada di Bali ya. Mungkin kalau kita sebut ya misalnya ada PB ya, Beleng, ada Sidetape, Cempage, Tiga Wase, Pedawo, terus itu Banyusri, Julah juga termasuk, Sembiran, Tenganan, mungkin itu desa-desa yang mempergunakan bahasa Bali kuno, Bali Mulo ataupun Bali. Sedangkan bahasa Bali Kepare itu dipergunakan oleh penduduk-penduduk apa namanya Bali Nagari atau kita ya, kita masyarakat Bali non Bali Agam itu memakai bahasa Bali Kepare atau bahasa Bali Baru ataupun Bali Modern. Nah, kalau secara regional bahasa Bali juga bisa diklasifikasikan dia menjadi dua, yaitu dengan istilah dialek ya. Jadi ada dialek Baliage atau dialek pegunungan dan ada dialek Bali dataran, dialek Bali lumrah yang masing-masing memiliki subdialek tersendiri berdasarkan apa namanya dimensi sosial kemasyarakatannya. Bahasa Bali mengenal yang namanya sor singgih bahasa atau tingkatan tutur bahasa Bali yang erat sekali kaitannya dengan perkembangan masyarakat Bali.
yang mengenal sistem wangsa atau warna yang dibedakan ya atas Triwangsa ya, Brahmana, Ksatria, dan Waisya. Dan juga ada golongan Japa, ada Sudra, atau orang kebanyakan. Nah, berdasarkan strata sosial ini, bahasa Bali juga menyajikan sejarah tersendiri tentang tingkatan-tingkatan tutur bahasanya dalam apa namanya lapisan sosial masyarakat tradisional yang ada di Bali. Nah, di sisi lain, dalam perkembangan masyarakat Bali pada zaman modern ini, terbentuklah elit-elit baru yang termasuk ke dalam kelas kata yang tidak lagi memperhitungkan kasta ya, tidak lagi memperhitungkan kasta. Jadi elit baru itu adalah golongan pejabat ya, atasan, orang-orang yang borjuis, orang-orang yang mampu secara ekonomi, selalu disegani biasanya dalam kehidupan masyarakat, hormati oleh golongan bawah. Dan ini biasanya juga terpolarisasi dengan sistem bahasa yang digunakan ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang stratifikasi sosialnya dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang lebih rendah. Nah, dari sisi kesejarahan ya, dari sisi kesejarahan dari temporalnya, jadi bahasa Bali eh, diawali dia dengan adanya bahasa Bali kuno. Bahasa Bali kuno itu bisa dikatakan adalah bahasa tertua yang ada di Bali. Jadi kalau kita lihat dari pemakaiannya, bahasa Bali kuno ini dapat ditemukan dia penggunaannya sebagai bukti jejak arkeologis itu ada di dalam prasasti Sukowana A1, yaitu berangkat tahun 804 Saka atau 882 Masehi sampai dengan tahun 904 Saka atau 1072 Masehi. Itu ada dalam pemerintahan Raja Anak Wungsu. Pengaruh kebudayaan Hindu Jawa juga dirasa sangat kuat ya, sangat kuat. Itu berlaku juga sampai kepada di Bali, terutama pada zaman pemerintahan Anak Wungsu. Jadi ada banyak apa namanya alih bahasa ya, dari bahasa Bali kuno itu sendiri, jadi dibawakan atau dialih bahasakan ke dalam bahasa Jawa kuno. Nah, kondisi ini menyebabkan bahasa Bali kuno itu terkhususnya ragam tulisnya nyaris tidak terpakai lagi dan diambil alih dia kemudian oleh keberadaan bahasa Jawa kuno. Nah, akan tetapi dalam tataran lisan, artinya bahasa komunikasi saat itu, nah, dia bisa tetap hidup, tetap berkembang. Nah, selanjutnya bahasa Bali kuno inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari keberadaan bahasa Bali yang kita kenal hingga saat ini. Nah, selanjutnya bahasa Jawa kuno ini kental sekali.
ya, dengan pengaruh dari bahasa Sanskerta. Nah, kemudian di abad 11 di Jawa juga tumbuh ragam bahasa yang bisa dikatakan ragam bahasa baru ya, yang disebut dengan bahasa Jawa Tengahan. Jadi keberadaan bahasa Jawa Tengahan itu juga bisa dikatakan dia hidup dan berkembang di Bali secara berdampingan. Makanya di Bali bahasa Jawa Tengahan itu menjadi dia bahasa Bali Tengahan. Jadi Bali Tengahan itu kalau kita telisik lebih jauh, dia merupakan percampuran ya. Jadi adanya bahasa Bali Tengahan itu adalah terdiri dari percampuran antara bahasa Bali kuno dengan bahasa Jawa Tengahan. Nah, itulah dia membentuk istilah dengan bahasa Bali Tengahan. Nah, pengaruh bahasa Jawa Tengahan dan bahasa Jawa Baru itu adalah tingkatan-tingkatan bahasanya itu sendiri. Jadi, Sorsinggih yang kita kenal di dalam bahasa Bali itu merupakan dia pengaruh dari bahasa Jawa Tengahan dan bahasa Jawa Baru. Yang di Jawa itu dikenal dengan undur usuk. Berkembang, berkembang, dan berkembang di Bali dia menjadi Sorsinggih yang mana artinya sama saja. Ada tingkatan-tingkatan bahasa. Nah, bahasa Bali Tengahan atau Kawi Bali ya di dalam kehidupan masyarakat itu biasanya lebih sering dipergunakan di dalam pertunjukan-pertunjukan ya, di dalam pertunjukan arje gitu misalnya, di dalam pertunjukan premon, wayang dan lain-lain. Begitu juga di dalam sastra ya, di dalam karya sastra. Jadi bahasa Jawa Tengahan itu bisa dilihat di dalam kidung, tatwa, kalpasastra, ataupun babad. Nah, perkembangan selanjutnya ada di perkembangan bahasa Bali Kepare atau bahasa Bali baru ataupun bahasa Bali modern. Jadi sering bahasa Bali Kepare ini sering dia disebut dengan bahasa lumrah, bahasa Bali lumrah atau bahasa Bali umum ya. Jadi ejaan bahasa Bali Kepare ini memakai dua macam ejaan dia. Ejaan dengan huruf Bali dan ejaan yang mengikuti pola huruf Latin. Nah, kehidupan dan perkembangan bahasa Bali modern atau bahasa Bali lumrah ini merupakan sebagai alat komunikasi ya, sebagai alat komunikasi, sebagai wahana dalam masyarakat Bali itu melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan budaya, terus itu yang berkaitan dengan adat istiadat, terus itu masyarakat etnis Bali mempergunakan hal ini dari zaman ke zaman, baik itu dari zaman kerajaan, kemerdekaan, terus itu sampai sekarang pasca kemerdekaan juga bahasa Bali masih bisa kita lihat, masih bisa kita dengar, tetap eksis keberadaannya. Walaupun akhir-akhir ini terjadi sedikit
penurunan ya. Jadi dari segi penuturnya. Jadi anak-anak sekarang menganggap bahasa Bali itu adalah bahasa yang tidak lebih penting ketimbang mereka belajar bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Nah, dalam perkembangan di tahun 1950-an, jadi kondisi bahasa Bali itu jauh sebetulnya lebih memprihatinkan uh, ketimbang saat ini, ya. Jadi di saat itu terjadi penjajahan pada zaman Jepang, jadi bahasa Bali itu dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Jadi pembinaan terhadap bahasa Bali itu tidak mendapatkan perhatian sedikit pun dari pemerintah. Dan ini yang membuat bahasa Bali itu seperti yang Pak katakan tadi itu kondisinya sebetulnya jauh lebih memprihatinkan ketimbangkan saat ini. Saat ini kan pemerintah sudah sangat-sangat memperhatikan keberadaan dari bahasa Bali itu sendiri. Terbitkannya perda-perda yang memang sangat-sangat memihak terhadap bahasa, aksara, dan sastra Bali. Di tahun 1968 barulah kemudian bahasa Bali itu mulai dibenahi kembali. Ya. Jadi artinya bahasa Bali itu mulai dimasukkan ke kurikulum, terus dilakukan pembinaan-pembinaan berjenjang. Jadi semakin baiklah pembelajaran bahasa Bali itu ketika dia bisa masuk menjadi salah satu pelajaran yang diajarkan di sekolah. Kita lihat sekarang ciri-ciri ya, tadi itu perkembangannya. Sekarang kita lihat ciri-cirinya. Jadi di awal ya, jadi kita lihat dulu ciri-ciri dari bahasa Bali kuno. Jadi kalau kita bicara bahasa Bali kuno itu adalah bahasa yang mempergunakan tulisan bahasa Bali kuno yang dalam perkembangannya itu adalah pengembangan dari tulisan Palawa. Jadi bahasa Bali kuno ini sendiri sangat-sangat erat mendapat pengaruh dia dari bahasa Sanskerta. Dalam bahasa Bali kuno itu juga terdapat perbedaan dengan bahasa Jawa kuno atau Jawa baru ataupun bahasa Bali modern seperti yang kita kenal sekarang. Itu di bahasa Bali kuno itu tidak dia mempunyai unda usuk, tidak ada tingkatan-tingkatan bahasanya. Jadi egaliter dia. Terus yang selanjutnya, bahasa Bali kuno itu banyak kita jumpai ditulis di dalam prasasti, di tembaga ataupun di prasasti yang terbuat dari tanah liat. Nah, sedangkan penggunaannya dia lebih cenderung dipergunakan untuk menuliskan sesuatu yang bersifat peraturan. Jadi aturan-aturan yang banyak ditulis dengan memakai bahasa Bali kuno. Jadi upacara budayanya. Dan begitu juga selanjutnya banyak lagi contoh-contoh bahasa Bali kuno yang memang banyak kemiripan dengan bahasa Bali Keparo yang kita pakai saat ini. Nah, kemudian masuk kepada masa Bali Tengahan, bahasa Bali Tengahan atau Bali Tengahan.
Jadi bahasa Bali Tengahan itu sering disebut ya dengan Kawi Bali. Jadi bahasa Bali ini berkembang dalam kurun waktu antara bahasa Bali kuno dan bahasa Bali baru. Jadi kenapa disebut dengan Kawi Bali? Jadi seperti yang kita ketahui bersama, Kawi itu kan artinya eh, karangan ya. Jadi ada pengawi yang artinya pengarang. Kawi Bali itu adalah namanya ragam tulis yang digunakan oleh pengarang untuk menuliskan karya-karya yang diciptakan oleh pengarang-pengarang pada zaman itu atau pujangga-pujangga lah istilahnya pada zaman Bali. Nah, bahasa Tengahan merupakan campuran dari bahasa Sanskerta atau bahasa Jawa kuno dan juga bahasa Jawa Tengahan dan Bali Keparo. Jadi bahasa ini juga dapat kita temukan penggunaannya itu digunakan untuk menulis prasasti, ya, sejarah, keagamaan, usade. Jadi bisa melihat bahasa Bali Tengah. Nah, di bidang seni misalnya seperti yang bilang di awal tadi, ketika orang menggelar wayang itu memakai bahasa Paro, topeng, primbon dan sebagainya. Nah, dalam bentuk lisan ya, biasanya sesontengan pemangku itu menggunakan dia bahasa Bali Tengahan. Jadi masih tetap bisa kita lihat eksistensinya dalam kehidupan ritus keagamaan kita di Bali. Kalau selanjutnya kita bicara tentang ciri-ciri bahasa Bali Tengahan, itu diantaranya yang pertama, jadi digunakan untuk menuliskan aturan. Terus yang kedua, di Bali Tengahan ini rupanya sudah karena didapat pengaruh dari bahasa Jawa ya, jadi sudah mulai mengenal undang usuk. Ada tingkatan-tingkatan bahasanya, namun tidak seketat bahasa Bali Kepare. Seperti jadi bahasa Bali Tengahan itu sendiri juga dia dipakai oleh penyair ataupun rakawi, pengawi untuk menuangkan ide-ide kreatifnya, pemikiran-pemikiran kreatifnya ditulis dengan menggunakan bahasa Bali Tengahan. Nah, bahasa Bali Tengahan ini juga adalah perpaduan antara bahasa Bali kuno dengan Jawa kuno dan bahasa Bali baru. Digunakan dalam sontengan, balian, atau pemangku. Nah, ini ya contohnya. Ada ayam, 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 kebo cepat ya. Kerbau, lanang, laki-laki. Terus itu lungho ya, lungho, lungo menjadi pergi, termasuk iwana, iwana, iwana menjadi pengajar. Contohnya akan dilihat kembali nanti. Ini beberapa contoh bahasa Bali Tengah. Terus, nah barulah kemudian masuk kepada namanya bahasa Bali Keparo atau bahasa Bali modern. Jadi bahasa Bali Keparo itu adalah bahasa yang kita pakai saat ini, bahasa yang kita pakai dalam interaksi dengan orang-orang yang memahami bahasa Bali itu namanya bahasa Bali Keparo.
Nah, jadi bahasa Bali ini digunakan di berbagai aspek kehidupan ya, baik itu formal maupun non formal, lisan maupun tulisan. Lebih-lebih dengan adanya perda tentang bahasa, aksara dan sastra Bali itu yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Jadi penggunaan bahasa Bali, aksara Bali itu sekarang memang benar-benar kita jumpai di dalam dunia formal maupun non formal. Jadi hari Kamis berbahasa Bali itu real sebetulnya harus kita implementasikan. Terus ada penggunaan papan nama yang dulunya tidak memakai aksara Bali, sekarang aksara Bali di awal barulah kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Jadi sudah mulai peranan pemerintah itu benar-benar memihak terhadap keberadaan bahasa ibu ataupun bahasa pertama yang ada di Bali ini. Jadi belajar bahasa Bali saat ini sebetulnya harus dibawa apa ya ke dalam kesan modern. Jadi bahasa Bali itu tidak lagi apa namanya harus ditakuti karena sourcing bahasanya. Jadi minimal sekarang untuk menarik kembali gairah anak muda untuk memakai bahasa Bali. Ya jangan mereka ditakuti terlebih dahulu dengan yang namanya sourcing bahasa. Sourcing bahasa itu. Jadi biarkan mereka mengalir dulu dengan bahasa kepara, bahasa pergaulan mereka. Jadi sedikit demi sedikit generasi itu akan dibentuk sehingga secara lama kelamaan mereka akan paham juga bagaimana mendudukkan bahasa itu sesuai dengan undang-undangnya. Tapi kalau di awal kita sudah paksakan kepada anak-anak atau generasi-generasi penerus kita, bahasa Bali itu harus dengan sourcing, itu agak susah dan agak menakutkan untuk mempelajari bahasa Bali, terutama sourcing bahasanya. Nah, bahasa Bali juga dia termasuk bahasa serapan ya. Jadi bahasa Bali itu juga sudah banyak menyerap bahasa-bahasa lain di luar bahasa Bali itu sendiri. Baik secara bentuk maupun pemaknaannya. Nah, ciri-ciri bahasa Bali. Yang pertama itu bahasa Bali digunakan di dalam segala aspek kehidupan ya. Apalagi di masyarakat pedesaan. Jadi bahasa Bali itu seperti yang di awal sampaikan tadi bukan hanya di ranah non formal, bahkan di ranah formal pun sekarang bahasa Bali sudah harus digunakan dengan Kamis berbusana Bali dan hari Kamis juga harus memakai bahasa Bali. Kosakatanya juga sekarang sudah lebih lumrah atau umum ya dengan banyaknya serapan-serapan dari bahasa Indonesia, dari bahasa Sanskrit dan sebagainya. Jadi di mana menemui bahasa ataupun aksara Bali itu sekarang pikir selain di lontar juga aksara Bali atau bahasa Bali itu sudah banyak kita jumpai sekarang di cerita-cerita berbahasa Bali. Ada cerpen berbahasa Bali, ada satu yang dulu oral sekarang sudah mulai dituliskan dengan bahasa Bali. Yang gambar saya pikir itu sudah menjadi perkembangan yang baik dalam perkembangan apa namanya dalam usaha untuk menjaga eksistensi bahasa Bali itu sendiri. Jadi ada usaha-usaha positif
menarik kembali minat anak-anak kita untuk belajar bahasa Bali, belajar mempelajari satwa Bali dan bukan hanya terpaku kepada cerita-cerita bergambar yang dari bahasa Indonesia itu. Jadi kedepannya saya pikir arahnya adalah digitalisasi ya, akan ada transformasi dari satwa-satwa yang bersifat oral ke tertulis, terus kalau bisa divisualisasikan dalam bentuk film. Nah itu akan tentu akan menjadi lebih menarik ya untuk dinikmati secara visual oleh anak-anak kita. Dalam satwa itu sendiri kan banyak sekali nilai-nilai edukatif yang bisa apa namanya mempengaruhi pola pikir anak-anak kita di dalam interaksi sosial mereka di lingkungan sekitar. Nah, huruf yang digunakan dalam periode bahasa Bali tidak terbatas pada huruf Bali saja, namun juga sudah menggunakan huruf Latin. Jadi, huruf Bali tetap dipertahankan, tetap harus kita jaga bersama, tapi huruf Latin juga dengan menggunakan bahasa Bali juga tetap berjalan. Jadi semuanya bisa berjalan beriringan. Terus bahasa Bali juga mengenal tingkatan-tingkatan bahasa. Jadi bahasa Bali itu jelas ada so singgi bahasanya. Saya pikir itu dulu ya untuk sejarah perkembangan bahasa Bali. Jadi kalau ada hal yang ingin didiskusikan, silahkan diskusikan di kolom chat ya. Jadi mudah-mudahan apa yang sampaikan berkaitan dengan sejarah perkembangan bahasa Bali ini ada manfaatnya. Tutup dengan Param Santi, Om Santi, 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 Om.